Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pengukuran risiko, yang beranggotakan 4 orang. Ada Diana Astari, Dwi Fadilah, Echa Ratnasari, dan saya sendiri, Leni Rizky Hayati. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu dimensi yang harus diukur. Di sini, pengukuran risiko ini dilakukan untuk menentukan relatif pentingnya risiko, untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Bagian atau dimensi yang harus diukur di sini ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi, yaitu besarnya kemungkinan kejadiannya. Artinya, berapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau event yang menjadikannya kejadian yang menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugiannya, yang dapat menimbulkan risiko dapat terjadi dalam suatu periode keparahan dan kerugian. Yang kedua ada berdasarkan kerugian bila suatu risiko terjadi. Artinya, berapa besar kerugian yang diderita bila suatu risiko terjadi. Jadi, dalam hal ini, tingkat kegawatan atau severity atau keparahan dari kerugian-kerugian tersebut sampai seberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Nah, yang terakhir ada dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian, yaitu kerugian yang ditanggung sendiri atau diretensi. Jadi, mungkin ini saja materi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya yang bernama Dwi Fadilah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan membawakan materi yaitu mengenai mengukur frekuensi kerugian. Nah, sebelum kita membahas jauh tentang mengukur frekuensi kerugian ini, kita harus mengetahui dulu apa nih arti dari frekuensi kerugian. Nah, frekuensi kerugian di sini adalah cara kita untuk mengetahui berapa kali satu jenis peril itu tuh dapat menimpa suatu objek, yang dimana objek itu bisa terkena peril selama jangka waktu tertentu. Paling lama nih 1 tahun umumnya. Nah, berdasarkan frekuensinya, di sini tuh ada 4 macam kerugian, teman-teman. Yang pertama itu apa? Yaitu kerugian yang hampir mungkin tidak terjadi. Nah, kerugian yang hampir mungkin tidak terjadi itu seperti apa? Yaitu kerugian yang menurut manajer risiko kemungkinannya terjadinya itu sangat kecil, teman-teman. Atau profitabilitasnya itu terjadinya itu mendekati 0. Kemudian yang selanjutnya yaitu kerugian yang kemungkinan terjadinya itu kecil juga. Itu seperti apa? Yaitu resiko-resikonya itu tuh tidak akan terjadi dalam waktu dekat dan di masa yang akan datang. Kemungkinannya pun juga kecil, teman-teman. Nah, yang ketiga lagi ada kerugian yang mungkin. Nah, kerugian yang mungkin itu seperti apa? Yaitu kerugian-kerugian yang mungkin bisa terjadi dalam waktu dekat atau di masa yang akan datang, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada lagi kerugian yang mungkin sekali. Nah, kerugian yang mungkin sekali itu seperti apa? Itu kerugian yang bisa terjadi secara teratur dan itu baik dalam waktu dekat ataupun di waktu yang akan datang. Seperti itu, teman-teman. Kemudian mengenai pembahasan selanjutnya yaitu menentukan keparahan. Bagaimana cara kita menentukan keparahan? Nah, di sini dalam menentukan keparahan kerugian di sini manajer harus berhati-hati, teman-teman, dalam memasukkan semua kerugian yang mungkin bisa terjadi sebagai akibat suatu peristiwa tertentu nih. Nah, sebagaimana dampaknya yang terhadap kerugian perusahaan yang bersangkutan. Ada contohnya ini, sebagai contoh ya. Misalnya musibah kebakaran yang menghancurkan bangunan perusahaan beserta isinya. Nah, serta menimbulkan total kerugian sebesar 300 juta, teman-teman. Nah, untuk melaksanakan pemulihan perusahaan ini tuh maka perlu tutup selama 6 bulan dan merubah kerugiannya itu menjadi penghasilan menjadi 400 juta. Nah, jumlah kerugian total sebesar 700 juta, teman-teman. Nah,
Jika tidak dapat ditanggung dalam semua kerugian tersebut, maka dalam waktu singkat perusahaan ini bisa jatuh bangkrut, teman-teman. Nah, selain itu juga di sini kita harus menentukan relatif pentingnya suatu kerugian potensial dan juga perlu diukur untuk menolong mendapatkan informasi dan penetapan cara untuk menangani risiko tersebut, teman-teman. Nah, baiklah, itulah tadi materi yang saya bawakan, maka materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya, teman-teman. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dwi Fadilah, yaitu yang keempat, risiko keuangan terakhir dalam suatu kerugian. Risiko keuangan adalah suatu risiko yang dampak atau kerugiannya dapat dinilai dengan uang atau dapat diukur dengan uang. Nah, risiko keuangan dibagi menjadi dua, yaitu risiko jangka panjang dan risiko jangka pendek. Risiko jangka panjang itu bisa terjadi dengan tidak terduga, misalnya kematian seseorang. Jika orang itu merupakan tulang punggung keluarga, maka orang itu harus menyiapkan segala kebutuhan untuk jangka panjang keluarganya, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, maupun tersiernya. Nah, dan yang kedua yaitu resiko jangka pendek. Resiko jangka pendek ini bisa terjadi kapan saja, misalnya seperti kita sakit. Dengan sakit itu, kita harus mendaftarkan kesehatan kita pada asuransi atau perusahaan asuransi. Dengan perusahaan asuransi itu, kita bisa ditanggung oleh pihak asuransi sehingga uang yang akan kita keluarkan tidak akan banyak. Selain resiko jangka panjang dan juga jangka pendek, resiko dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, resiko murni. Resiko murni terjadi karena akibat kerugian yang murni. Contohnya, mogok kendaraan motor atau mobil, sehingga seseorang yang mobil atau motornya mogok tidak dapat bekerja. Lalu ada resiko spekulatif. Resiko spekulatif adalah resiko yang dampak atau keuntungannya sangat kecil, seperti investasi. Diakibatkan karena seseorang yang berinvestasi tidak tahu bagaimana caranya berinvestasi dengan benar, hanya mengikuti teman-teman atau orang-orang yang berinvestasi. Lalu resiko khusus. Resiko khusus ini terjadi karena kerugian individu, misalnya kebakaran rumah, sehingga yang merasakan resiko khusus ini hanya orang yang memiliki rumah yang terbakar itu. Lalu ada resiko fundamental. Resiko fundamental adalah kerugiannya atau resikonya dirasakan oleh banyak orang atau sekelompok orang. Misalnya, di kota A terjadi bencana alam, sehingga semua orang yang ada di kota A ini merasakan dampak dari resiko fundamental ini. Lalu ada resiko statis. Resiko statis adalah resiko yang dirasakan oleh seseorang yang terjadi, misalnya bencana kebakaran. Nah, seseorang ini merasakan resiko atau dampaknya kehilangan harta benda dan juga mungkin kehilangan orang-orang terdekatnya karena akibat kebakaran ini. Lalu ada resiko dinamis. Resiko dinamis adalah resiko yang terjadi karena adanya perubahan ekonomi. Misalnya, adanya fluktuasi atau yang lainnya. Sehingga nilai investasi kita dapat berkurang. Tetapi resiko dinamis ini tidak dapat diasuransikan. Sehingga kita harus mencari cara atau antisipasi bagaimana caranya mengelola resiko dinamis ini agar tidak terjadi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Baiklah, di sini materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu pengukuran resiko dengan cara yang sederhana.
Nah, terdapat beberapa poin. Poin yang pertama yaitu mengukur resiko berdasarkan distribusi probabilitas. Nah, yang bagaimana di dalamnya digunakan sebagai gambaran kualitatif dari peluang atau frekuensi kemungkinan untuk kejadian atau hasil yang spesifik. Diukur dengan rasio dari kejadian atau hasil yang spesifik terdapat jumlah kemungkinan kejadian atau hasil. Nah, probabilitas dilambangkan dari angka 0 dan 1, dengan 0 menandakan kejadian atau hasil yang tidak mungkin dan 1 menandakan kejadian atau hasil yang pasti. Nah, seberapa besar kemungkinan probabilitas resiko yang akan terjadi? Ada 5 kategori probabilitas resiko. Yang pertama, paling kecil kemungkinan terjadinya atau very rare. Yang kedua, jaringan atau very rare. Yang ketiga, mungkin atau possible. Yang keempat, sangat mungkin atau likely. Dan yang terakhir, hampir pasti atau almost certain. Nah, poin yang kedua yaitu menjelaskan tentang teknik pengukur resiko nasional resiko. Di dalamnya terdapat diukur berdasarkan nilai ekspor atau proyek yang rentan terhadap resiko. Contohnya, mengukur resiko kredit dengan metode nasional. Jika perusahaan meminjam uang kepada pihak lain senilai 2 miliar, maka besarnya resiko kredit berdasarkan pendekatan nasional adalah 2 miliar. Nah, poin yang ketiga itu membahas teknik pengukuran resiko sensitivitas resiko. Di dalamnya terdapat diukur berdasarkan seberapa sensitif suatu eksposur atau proyek yang rentan terhadap resiko berdasarkan perubahan faktor tertentu. Contoh paling populer adalah resiko aset keuangan atau sekuritas yang diukur berdasarkan sensitivitas tingkat pengendalian atau return aset yang bersangkutan terhadap perubahan tingkat pengendalian pasar. Nah, poin yang keempat itu menjelaskan tentang teknik pengukuran resiko polautas resiko. Nah, diukur berdasarkan seberapa besar nilai eksposur atau proyek yang rentan terhadap risiko berfluktuasi atau tetap atau tidak tetap. Ukuran yang umum adalah standar deviasi penyimpangan. Nah, poin yang kelima meningkatkan pengukuran risiko pendapatan VAR. Atau di dalamnya terdapat resiko diukur berdasarkan kerugian maksimum yang bisa terjadi pada suatu aset atau investasi selama periode tertentu dengan tingkat keyakinan atau level of confidence tertentu. Poin yang keenam membahas tentang teknik pengukuran resiko, matrik frekuensi dan signifikasi resiko. Teknik pengukuran yang cukup sederhana atau tidak terlalu melibatkan kuantifikasi yang rumit adalah mengelompokkan resiko berdasarkan 2 dimensi, yaitu frekuensi atau jumlah dan signifikansi atau meyakinkan. Poin yang terakhir atau yang ketujuh yaitu teknik membahas resiko, analisis risiko. Kemampuan manajer atau perusahaan untuk memprediksikan apa yang akan terjadi dan berapa besarnya kerugian yang diperoleh. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata dari kelompok kami yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.